Minasan, konnichiwa. Welcome back to Agomu Japanese Class. Masih bareng Mutia Amanda di sini. Hey semuanya, minasan genki desu ka? Ya, kali ini aku punya satu topik yang juga menarik nih buat teman-teman semua, terutama yang lagi belajar bahasa Jepang. Boleh absen dulu nggak nih? Siapa di antara teman-teman semua yang lagi belajar bahasa Jepang? Kalian yang lagi belajar bahasa Jepang tahu nggak apa itu yang namanya JLPT? Ya, JLPT ini adalah sebuah tes kemampuan bahasa Jepang. Emang seberapa penting ya orang-orang yang belajar bahasa Jepang ini untuk punya JLPT? Kira-kira seberapa efektif juga kalau misalkan kamu punya sertifikat JLPT? Kita akan bahas di video kali ini. Memang kalau ngomongin sekolah bahasa Jepang yang ada di Jepang, memang ada yang memperbolehkan menggunakan sertifikasi yang lain. Jadi nggak perlu JLPT, ada yang boleh pakai JLCT, ada yang boleh pakai NAT-TES, boleh pakai J-TES dan lain sebagainya, itu masih boleh gitu ya. Tapi memang sebagian besar yang paling populer dan paling diakui di seluruh dunia adalah JLPT itu sendiri. Oke, sekarang aku juga punya pertanyaan buat teman-teman semua. Kalau kalian udah kerja di Jepang, terus pakai jalurnya, pakai sertifikat JLPT gitu ya. Nah, kalian masuk nih visa yang Toktegino atau via yang Specified Skill Worker. And then teman-teman bekerja dengan jalur atau dalam bidang yang blue collar, dimana itu tuh pekerjaan-pekerjaan yang kasar atau kita bisa bilang di sini kayak kerjaan buruh gitu. Apakah teman-teman mau? Atau teman-teman semua lebih memilih untuk bekerja di bidang yang lebih white collar, dimana ini tuh seperti orang-orang yang kerja di kantor menggunakan skill otak dengan bayaran yang tinggi. Sebenarnya itu balik lagi juga ke teman-teman sendiri. Kalian lebih pengen bidang yang mana, yang white collar atau blue collar? Yang jelas apapun bidang yang kalian pilih, apapun ranah yang kalian pilih, kalau kalian gak bisa manage uang dengan baik, teman-teman, uangnya bakal habis-habis lagi sih, ya kan? Jadi manajemen uang juga pastinya penting banget. Nah, kalau tadi aku bahas kalau memang teman-teman tuh pengen pergi ke Jepang, pengen sekolah atau pengen kerja di Jepang. Nah, sekarang gimana nih buat teman-teman semua yang belajar bahasa Jepang tapi bukan mau kerja di Jepang, alias kalian mau stay di Indonesia aja? Of course, ada banyak banget peluang buat kalian juga yang pengen kerja di Indonesia dan udah punya JLPT. Katakanlah di Indonesia ini ada lebih dari 1000 perusahaan Jepang. Ya, jadi perusahaan dari Jepang ada di Indonesia ada lebih dari 1000, teman-teman. Apakah mereka nggak butuh karyawan? Of course, mereka sangat butuh karyawan, dan biasanya salah satu persyaratannya teman-teman sudah harus punya sertifikat JLPT untuk melamar di perusahaan tersebut. Semakin levelnya tinggi, semakin besar chance kamu untuk diterima, karena memang JLPT ini adalah standarisasi kemampuan bahasa Jepangnya kamu, dan semakin kamu pintar bahasa Jepangnya, pastinya semakin kamu chance diterimanya semakin besar juga, kayak gitu. Oke, perusahaan ada banyak. Selain itu ada apa lagi? Oke, ada banyak juga bidang lain yang bisa teman-teman pilih. Salah satunya interpreter atau translator. Wow, teman-teman tahu nggak sih? Ada banyak banget ya. Ada banyak lah, paling nggak kenalan-kenalan aku lulusan SMA. Mereka udah punya N2 dan mereka bisa menghasilkan penghasilan 2 digit loh teman-teman dalam hitungan hari. Kenapa? Ya karena itu tadi, yang namanya skill bahasa itu mahal ya, dihargainya tuh mahal teman-teman. Jadi dengan kamu hanya menjadi interpreter atau translator aja gitu ya, mungkin dengan berbekal punya sertifikat JLPT N2 atau N1, itu kamu sudah bisa punya gaji 2 digit dalam hitungan hari. Luar biasa banget nggak? Dan selain itu masih banyak juga bidang-bidang lainnya, kayak aku sendiri, aku content creator gitu yang punya JLPT N4. Juga aku bisa melakukan banyak hal yang berhubungan dengan Jepang itu sendiri. So, sangat banyak sekali kan yang namanya efektivitas dari ketika kalian punya skill bahasa Jepang, terutama ketika kalian punya sertifikat JLPT itu sendiri. Bahkan ya teman-teman, ini kalau dihitung-hitung ya, kalau misalkan lulusan sastra Jepang aja atau sarjana dari bahasa Jepang gitu, mereka ini mungkin standar kelulusan itu di N3 ya, dengan lama atau durasi kuliahnya 4 tahun kurang lebih kayak gitu. Nah, kalian kebayang nggak sih kalau misalkan teman-teman semua hanya lulusan misalkan SMA atau SMK, tapi kalian punya N3 atau punya N2? Wah, menurut aku sih itu nggak kalah ya dengan mereka-mereka yang lulusan atau mereka-mereka yang udah punya gelar sarjana. Luar biasa banget kan, hanya dengan memiliki uji kompetensi atau kalian punya sertifikasi JLPT ini gitu ya. Jadi standarnya kalian tuh udah bahkan bisa melampaui mereka-mereka yang sarjana kayak gitu. Keren banget gak sih? Bisa dibilang bahkan kayak, jadi kalian tuh double degree, kalian tuh kayak
bisa kuliah bahasa Jepang, tapi kalian tuh nggak usah kuliah gitu, kayak udah punya kemampuan bahasa Jepang yang bahkan lebih dari mereka-mereka yang sarjana. But disclaimer juga, Manda di sini nggak bilang kalau misalkan kuliah itu nggak penting, aku nggak bilang gitu ya. Cuman memang pada faktanya di luar sana banyak lulusan SMA, SMK yang nggak peduli lagi sama gelar pendidikan mereka, tapi mereka sudah punya sertifikat N2 gitu, bahkan N1, dan mereka lebih fokus ke situ. Karena kompetensinya Manda bilang tuh nggak kalah ya dari mereka-mereka yang sarjana, balik lagi ke situ. So teman-teman gimana nih? Menarik nggak? Menurut aku menarik banget loh ketika kamu fokus ngerjain skill bahasa Jepang, kamu fokus belajar bahasa Jepang sampai punya N2. Why not kamu bisa kerja jadi interpreter, translator, apapun yang kamu mau, kerja di perusahaan Jepang di Indonesia, atau bahkan pergi ke Jepang itu sendiri, baik dari jalur blue collar maupun white collar. Banyak sekali pilihannya, bener kan? Belum lagi mana bilang ada 1000 perusahaan Jepang di Indonesia, luar biasa banget kan, peluangnya sangat besar. Jadi gimana teman-teman yang lagi belajar bahasa Jepang? Kalian mau ambil JLPTN berapa nih kira-kira? Dan kalau sudah punya sertifikatnya, mau dipakai buat apa sih? Pengen kerja apa sih? Boleh dong tulis dulu di kolom komentar, aku pengen baca ya teman-teman semua. Jangan lupa share. Thank you. Dan untuk video kali ini mungkin sampai di sini aja. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Aku Manda, arigato, mata deh.